وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin kaum muslimat, jemaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dengan memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah Jalla Jalaluh, kita lanjutkan majelis kita di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. InsyaAllah di malam ini kita pelajari hadis yang ke-8. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Ibni Umar radhiyallahu anhumah, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya. Kalau diitlakkan Ibnu Umar di dalam hadis, maka maksudnya adalah Abdullah bin Umar. Kita mengetahui anak Umar bin Khattab itu banyak. Anak Umar bin Khattab ada selain Abdullah. Namun kalau dikatakan Ibni Umar dalam periwayatan hadis, maka itu diitlakkan untuk Abdullah. Jadi kalau ada an Ibni Umar, maka maksudnya bukan Salim, bukan yang lainnya, namun maksudnya adalah Abdullah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Umirtu adalah fi'il madi yang mabniun lil ma'lum namanya, Pak. Mabniun lil ma'lum artinya kata kerja pasif, dengan makna aku diperintahkan. Akunya ada di domir ta, itu domir ta yang dia berharokat dhammah, nah itu sebagai domir ananya. Umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Dan apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku diperintahkan, maka langsung yatabadaru fi dzihn, langsung tergambar di pikiran kita bahwasanya yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tingkatan darajat dan martabah di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya Allah. Dalam masalah syariat, umirtu an uqatilan nas, enggak mungkin kita akan mengatakan bahwasanya yang memerintahkan Nabi adalah istri beliau, atau orang tuanya, atau kakeknya, atau pamannya, atau sahabatnya. Nah, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Uqatil artinya memerangi. Dan ada perbedaan antara kata qatala dan qatala, Pak. Kalau qatala pendek, fa'ala timbangannya, maka maknanya adalah membunuh. Qatala, fa'ala, hanya 3 hurufnya, yaitu qaf, ta, dan lam. Maknanya adalah membunuh. Sementara memerangi, fi'ilnya adalah qatala, dalam timbangan fa'ala, ada 4 hurufnya itu fa, alif, kemudian
Kok fa, Pak? Kalau fa'alanya ya, Pak, fa alif kemudian ain dan lam. Kalau qatalanya qaf, alif, ta dan lam. Qatalah. Nah, sebagian orang menyamakan makna qatala dengan qatala. Qatala memerangi. Dan belum tentu itu dibunuh. Perintah memerangi tidaklah perintah membunuh. Berbeda antara memerangi dengan membunuh. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hatta di sini dia adalah dengan makna lil ghayah, tujuan. Dengan artian sampai. Sampai mereka bersaksi atau hingga, sehingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali hanya Allah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, mengisbatkan uluhiyah hanya untuk Allah dan menafikannya dari selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Rasul dengan makna mursal. Mursal artinya yang diutus. Dari arsala yursilu. Isim fa'ilnya mursil. Mursil yang mengutus. Mursal yang diutus. Nah, rasul dengan timbangan fa'ul maknanya adalah mursal. Rasul maknanya adalah mursal. Jadi rusul maknanya mursalun, mursalin sama, Pak. Rasul mufrad, jamaknya rusul. Rusul 3 huruf saja. Rasul ini mufrad tunggal. Jamaknya rusul. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul, kata Allah Ta'ala di awal juz 3. Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Sebagiannya ada yang berbicara langsung dengan Allah dan Allah angkat derajat. Sebagian berbicara dengan Allah melalui perantara Jibril alaihi salam. Nah, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya mereka bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dengan lisannya. Dengan lisannya. Bersaksi dengan lisannya, dan sebenarnya syahadat harus diikrarkan dengan qalbu. Ikrarkan dengan qalbu. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah Allah tugaskan kecuali hanya sekadar menyampaikan. Diterima oleh orang, mereka ucapkan secara lisan namun mereka ingkari secara batin, secara qalbu, maka tetap mereka dihukumi sesuai dengan zahirnya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Dan dia maktuf kepada yashhadu. Yashhadu asalnya dia yashhaduna, namun dia mansub karena ada hatta. Mansub karena ada hatta, dan tanda nasabnya adalah hazaf nun. Asalnya dia yashhaduna, Pak. Yashhaduna. Namun hatta ini menasabkan dia namanya dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwunya. Wa yuqimus shalah, asalnya yuqimuna, namun karena dia ma'tuf kepada yang mansub maka juga dia mansub sepertinya. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka tegakkan dan mereka bayarkan zakat.
Jadi ada 3 hal. Nabi kita bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka melakukan 3 hal, yaitu bersyahadat dengan 2 kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kemudian menegakkan salat, iqamatus shalah, kemudian yang ketiga ita'uz zakah, membayarkan zakat. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan hal itu, mereka lakukan 3 hal tadi, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terlindungi, terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Maksudnya mereka tidak boleh diperangi, tidak boleh diambil harta, tidak boleh diambil hartanya, dan tidak boleh diperangi kalau melakukan 3 hal tadi. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Karena ada hak Islam yang lain, Pak, yang mana menyebabkan seseorang itu halal darahnya untuk ditumpahkan dan juga halal hartanya untuk diambil. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir hadis, wa hisabuhum 'ala Allah taala, sementara hisab mereka, perhitungan mereka itu adalah pada Allah azza wajalla. Artinya Allah yang tahu. Kalau ada seorang munafik yang dia pura-pura sebenarnya untuk mengucapkan atau bersyahadat dengan 2 kalimat syahadatain, mereka tegakkan salat atau mereka salat ke masjid bersama kaum muslimin lain ke masjid, mereka bayarkan zakat, namun sebenarnya hatinya mengingkari Islam, benci dengan Islam, maka Nabi kita mengatakan, aku hanya menghukumi sesuai zahir. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, adapun hisab mereka, perhitungan mereka nanti atas Allah yang Maha Tinggi. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita coba untuk mensyarah hadis ini. Adapun perawinya dari kalangan sahabat Abdullah bin Umar, maka ini telah kita baca biografi pendeknya di hadis yang kedua. Hadis yang kedua yaitu hadis buniyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang meriwayatkannya adalah Abdullah bin Umar. Dari sini Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerintahkan adalah Allah Ta'ala. Dan kalimat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dari hadis ini sebagian orang beranggapan bahwasanya agama kita ini disebarkan dengan peperangan. Agama kita adalah agama yang berkembang dengan hunusan pedang, dengan tumpahan darah, agama yang suka berperang. Sampai sebagian orang orientalis mengatakan, lihat Nabi kalian mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sementara agama lain mengatakan kalau ditampar pipi kananmu maka berikan pipi kiri, katanya, Pak. Tapi agama Islam, agama yang mereka anggap agama teroris ini, Nabi mereka mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, membayarkan zakat. Nah, dalam memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu kita harus kompromikan dengan hadis-hadis beliau yang lain. Tidak bisa diambil dicomot satu hadis sementara berhubungan hadis tersebut dengan hadis-hadis yang lain, lalu kita mengambil kesimpulan dari satu hadis saja.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi kecuali melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu yang harus dilewati oleh Nabi. Dan 13 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah dengan segala gangguan, dengan segala rintangan. Bahkan ada sahabat Nabi yang meninggal karena disiksa oleh orang-orang musyrikin Mekah. Meninggallah Sumayyah bintu Khayyan, ibunya Ammar. Meninggal Yasir, ayahnya Ammar. Kemudian pindah beberapa orang sahabat dari Mekah ke Ethiopia, ke Habasyah, untuk menyelamatkan agama mereka. Disiksa Abu Bakar sampai pingsan, dipukuli dengan sendal kayu sampai tidak bisa bangun. Bahkan Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, dia tidak mengira kecuali anaknya akan mati gara-gara siksaan itu. Kemudian disiksa juga Utsman bin Affan, disiksa Thalhah, disiksa Zubair bin Al-Awwam. Dan ini semua adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terhormat, yang bermartabat di kota Mekah. Apalagi sahabat-sahabat yang status sosialnya tidak semulia mereka. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arat, keluarga Yasir, dan sahabat-sahabat lainnya. 13 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditekan di kota Mekah dan beliau tidak mengangkat senjata. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk culik Abu Jahal malam ini. Sementara bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Hamzah bin Abdul Muttalib, Asadullah. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Umar bin Khattab, seorang laki-laki yang disegani di kota Mekah, yang kuat, yang tinggi, yang besar badannya. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak. Beliau pergi ke Taif selama 10 hari berdua dengan mantan budak, mantan anak angkatnya, Zaid bin Harithah. Sembunyi-sembunyi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Mekah menuju Taif, berdakwah di sana dengan harapan dakwah beliau disambut oleh penduduk Taif. Ada yang Islam. Ini yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tak seorang pun jangankan masuk Islam, malah mereka memukul Nabi, melempari Nabi. Sampai Nabi kita berdarah tangannya, kakinya. Akhirnya Nabi kita kabur, bersembunyi di kebun anggur. Bahkan saking kasihannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, datang malaikat Jibril dan malaikat penguasa gunung menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi mau, maka malaikat itu akan menimpakan gunung kepada penduduk tadi. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah ampuni mereka, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Aku berharap, kata Nabi kita, agar keluar nanti dari sulbi, dari tulang punggung mereka ini, anak-anak yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat kaum muslimin rahimakumullah, perang yang dilakukan pertama kali oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dengan orang kafir yang berhadapan-hadapan itu ada di Badar. Ini perang pertama. Makanya hari Badar itu disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Dan itu terjadi tahun berapa itu, Pak? Tahun kedua Hijriah.
Dan akhir peperangan yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perang Tabuk. Terjadi perang Tabuk tahun ke-9, Pak. Tahun ke-8 Fathu Mekah. Tahun ke-9 perang Tabuk. Tahun ke-10 Nabi kita haji wada. Tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal ini Nabi kita sudah meninggal dunia. Cuman itu peperangan Nabi kita dari tahun ke-2 sampai tahun ke-8. Berapa tahun tuh, Pak? Tidak sampai 8 tahun. Tidak sampai 8 tahun. Kalau kita hitung tahun keduanya itu. Tahun keduanya enggak, langsung tahun ketiga. Karena tahun kedua itu pun di bulan Ramadan. Memang sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah kirimkan sariyah. Sariyah ini pasukan kecil yang Nabi tidak ikut di situ. Dipimpin oleh seorang sahabat. Mungkin beliau mengepalai 12 orang pasukan, mungkin 15, mungkin 30. Namun peperangan pertama Nabi adalah di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah di perang Badar. Tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 7 tahun. Kalau kita hitung tahun keduanya taruhlah 8 tahun. Cuman 8 tahun Nabi kita berperang. Dan kalau dihitung jumlah korban yang meninggal dunia dari 8 tahun kurang itu, maka jumlahnya tidak lebih dari 1000 orang. Baik dari kalangan muslimin ataupun dari kalangan musyrikin ataupun dari kalangan Yahudi dan Nasara. Tak sampai 1000. 8 tahun Nabi kita berperang. Dan lihat bagaimana dengan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah sebelum Islam. Orang Arab jahiliyah menganggap bahwasanya peperangan itu adalah damar. Dia adalah pembinasaan, penghancuran, pemutusan hubungan. Beda dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam menganggap peperangan itu dia adalah islah. Dia adalah untuk memperbaiki. Dia adalah untuk menyebarkan kedamaian. Peperangan dalam Islam adalah untuk mengangkat kezaliman dan menyebarkan keadilan. Ini peperangan dalam Islam. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil memasuki kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, bayangkan, Pak, tahun ke-8, kurang lebih 8 tahun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terusir dari tanah air, dari negeri yang paling beliau cintai, Mekah, dan negeri yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Namun Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada penduduk Mekah, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian dan apa penilaian kalian kepadaku, kata Nabi kita. Mereka mengatakan, engkau adalah orang baik, anak orang yang baik. Tidaklah kami mengira dan menduga apa yang engkau lakukan kepada kami kecuali kebaikan. Padahal harta beliau diambil, beliau ingin dibunuh, beliau sampai 3 malam tidur di atas bukit di dalam gua Thur, dan beliau sembunyi-sembunyi berangkat dari Mekah menuju Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Rumahnya ditinggalkan, harta ditinggalkan, diambil semuanya oleh orang-orang musyrikin. Abu Bakar juga demikian, sahabat-sahabat yang lain juga demikian. Kemudian sesampai Nabi di kota Madinah, bukannya mereka aman, namun orang-orang Quraisy selalu menghasut penduduk Yathrib untuk mengusir Nabi atau untuk membunuh Nabi. Menghasut orang-orang Yahudinya, menghasut orang-orang musyrikinnya, dan mengancam atau meneror orang-orang muslim Yathrib. Kalau kalian lindungi Muhammad,
maka kami akan bawa kepada kalian tentara yang banyak yang akan menggulung kalian semuanya. Nah, Nabi berhasil menaklukkan mereka di tahun ke-8. Nabi memasuki kota Mekah dengan 10.000 pasukan lengkap dengan senjata, yang mana tidak mampu orang Quraisy untuk berhadapan dengan pasukan tersebut. Nabi kumpulkan mereka di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Apa perkiraan kalian? Apa persangkaan kalian? Apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Engkau anak orang yang baik, engkau orang baik, anak orang terbaik di antara kami. Maka Nabi kita mengatakan kepada mereka, intoliku atau idhabu fa antumut tulaqa. Maka pergilah, kalian adalah orang-orang yang bebas, kata Nabi kita. Nabi tidak menawan mereka. Nabi tidak menjadikan mereka sebagai tebusan. Nabi tidak menganggap bahwasanya peperangan itu adalah penghancuran untuk suatu kaum atau suatu kabilah. Zaman dahulu, Aus dan Khazraj itu berperang ratusan tahun. Di antara Yahudi ada yang bergabung dengan suku Aus. Di antara mereka ada yang bergabung dengan suku Khazraj. Kemudian selalu mengadu domba dua suku ini. Ratusan tahun mereka berperang. Dan korban jiwa enggak terhitung. Begitu juga di daerah Arab ada perang yang terkenal dengan Harbul Basus. Itu terjadi selama 40 tahun. 40 tahun, bayangkan Pak. Sampai punya anak, punya cucu. Cucu itu berperang juga Pak. Hanya gara-gara seekor unta yang dibunuh oleh seorang yang bernama Wa'il, gelarnya Kulaib. Dan itu raja mereka. Terjadi perang di dua suku besar, suku Taglib dan suku Bakar namanya. Hanya gara-gara seekor unta. Terjadi peperangan selama 40 tahun. Korban jiwa sangat amat banyak. Dan lihat dengan peperangan yang terjadi setelah Islam. Mereka yang menuduh bahwasanya Islam adalah agama yang disebarkan dengan peperangan, dengan hunusan pedang, dengan tumpahan darah. Apa yang terjadi di Palestina? Berapa korban? Kita berapa tahun dijajah, Pak? Kan kata sejarahnya bahwasanya Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad kecilnya, Pak. Berapa generasi itu? 350 tahun. Perang dunia pertama berapa korban jiwanya? Perang dunia kedua berapa korban jiwanya? Jangankan perang dunia, perang antara Israel, atau kita tidak katakan perang lah, bisa dikatakan itu adalah penjajahan Israel terhadap Palestina, sudah berapa memakan korban dan sudah berapa tahun mereka masuk ya saja ekspansi barat ke dunia Arab dan dunia Timur. Tahun 40-an, tahun 48 kira-kira mereka minta tanah sedikit. Ketika Inggris lagi kuat-kuat, ketika Portugis, ketika Spanyol mereka bersatu. Kemudian mereka berusaha untuk mencaplok negeri-negeri Arab, negeri-negeri Timur sampai ke kita. Nah, akhirnya mereka mengatakan bangsa Yahudi ingin meminta tanah lewat orang Inggris, namun kepada yang menguasai Filistin ketika itu adalah Turki Utsmani, minta tanah sedikit. Namun seperti kata orang kita, candu belando minta tanah ke orang Pak. Dia sejangka minta saya itu. Dia saya itu minta sekilonya Pak. Minta, intinya dia hati minta jantung ke orang Pak. Sampai sekarang ini bisa kita katakan tidak ada daerah Palestina itu kecuali sudah dijajah oleh Israel.
tinggal Gaza dan tepi barat. Yang lainnya mereka kuasai. Makanya nggak heran kalau di Amerika, di Eropa itu peta Palestina itu nggak ada, Pak. Nggak ada lagi peta Palestina. Yang ada ya peta Israel. Karena mereka sudah kuasai itu semuanya. Dan memakan korban yang tidak bisa dihitung. Nah, sementara peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang dari 8 tahun memakan kurban hanya 1.000 cuman. Dan itu udah dari kalangan musliminnya, para syuhadanya. Begitu juga dari musyrikinnya dan Yahudi dan Nasaranya. Lalu bagaimana bisa mereka mengatakan dan menuduh bahwasanya Nabi kita menebarkan Islam dengan peperangan? Nah, ada step-stepnya. Nabi kita disuruh untuk memerangi manusia. Sesuai dengan hadis ini, Nabi ajak mereka dulu. Nabi surati di tahun ke-7 Hijriah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyurati bahkan raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab. Nabi kirimkan surat ke Muqawqis, Raja Mesir, Raja Iskandaria. Kemudian Nabi kita mengirimkan surat kepada Heraklius, pembesar daerah Romawi. Nabi kirimkan suratnya kepada Kisra, Raja Persia. Kemudian kepada Najasyi juga, kepada raja-raja di negara Yaman, di daerah Yaman. Nah, Nabi kirimkan surat-surat mengajak, enggak langsung diperangi oleh Nabi. Imam Bukhari membawakan dalam kitab sahihnya surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius, kepada yang lainnya. Nabi mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ilahi riqla azimir Rum. Dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, pembesar Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan tercurah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian Nabi kita mengatakan aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah engkau, niscaya Allah akan memberikan pahala untukmu 2 kali lipat. Fa in abaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Namun kalau seandainya engkau enggan untuk masuk Islam, maka engkau menanggung dosa-dosa pendudukmu semua. Bukan dosa dia aja, namun dosa-dosa penduduknya juga dia tanggung. Dan begitu indahnya surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajak, Nabi mendakwahi. Dan Heraklius adalah seorang yang beragama Nasrani. Dan di dalam kitab sucinya dia diberi kabar gembira akan kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia tahu bahwasanya Nabi ini benar-benar utusan Allah. Apalagi setelah dia bertemu dengan Abu Sufyan, ditanya Abu Sufyan, diinterview Abu Sufyan. Dan setelah interview itu dia mengatakan, kalau seandainya apa yang kau jawab tadi benar, engkau jujur, maka dia akan menguasai apa yang diinjak atau apa yang tanah yang diinjak oleh kedua kakiku ini. Dia tahu karena dia baca kitab sucinya. Dia tahu bahwasanya Islam ini akan menyebar ke timur, ke barat, belahan bumi ini. Nah, ada langkah-langkah yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendakwahi mereka terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka
keindahan-keindahan Islam, kebaikan-kebaikan Islam. Kemudian kalau mereka enggan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah untuk menetapkan jizyah bagi mereka, bayar jizyah. Kalau enggak mau masuk Islam. Sudah dijelaskan tentang Islam itu bagaimana, keuntungan masuk Islam, keindahan-keindahan Islam. Kalau enggak mau, maka bayar jizyah. Dan bumi yang mereka tempati, yang ditempati oleh orang-orang kafir adalah bumi Allah. Bayar jizyah. Kalau mereka berdampingan dengan orang-orang Islam, maka mereka akan aman. Enggak mau bayar jizyah, barulah datang perintah untuk diperangi tadi. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan berkumandang. Bismillah walhamdulillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Muslimin rahimakumullah. Kita baca lagi lafaz hadisnya. Nabi kita bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sampai mereka bersaksi akan la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Dan salat di sini maksudnya adalah salat wajib. Salat wajib. Salat fardu yang 5 kali sehari semalam. Bukan salat yang lainnya. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya suatu negeri yang tidak ditegakkan di situ salat Id, maka juga diperangi. Namun ini sebagian pendapat ulama. Wa yuqimus shalah, mereka tegakkan salat fardu yang 5 kali sehari semalam. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerangi negeri yang tidak dikumandangkan azan dan iqamah di situ. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat, apabila memerangi suatu kaum, maka Nabi kita tunggu sampai besok subuhnya. Nabi kita tunggu di luar negeri tersebut sampai subuh. Kalau terdengar kumandang azan subuh harinya atau kumandang iqamah, maka Nabi kita tidak memerangi mereka. Namun kalau tidak terdengar azan, tidak terdengar iqamah, maka Nabi perangi. Nabi memeranginya. Bahkan kata para ulama, walaupun mereka sebenarnya sholat sendiri-sendiri mungkin di rumah, namun tidak ada azan, tidak ada iqamah, maka negeri itu diperangi. Kemudian wa yu'tuz zakah, dan mereka membayarkan zakat. Dan ini menunjukkan bahwasanya 3 hal ini wajib. Dan dia adalah ibadah pokok yang paling primer di dalam agama Islam. Apa yang menunjukkan dia wajib, Pak? Karena Nabi kita diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak melakukan 3 hal ini. Dan sebenarnya memerangi manusia itu kan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang diharamkan dalam Islam untuk memerangi orang. Nah, ketika perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan itu dibolehkan, bahkan diperintahkan,
maka hal itu menunjukkan bahwasanya penyebab mereka untuk diperangi tadi itu adalah sesuatu yang wajib. Penyebab mereka diperangi karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena tidak sholat, karena tidak bayar zakat. Dan salah satu dari ini menyebabkan mereka boleh diperangi. Nggak harus terkumpul tiga-tiganya. Salah satunya aja. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi orang-orang murtad dan juga orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Diperangi nabi-nabi palsu, diperangi orang-orang yang murtad oleh Abu Bakar setelah Nabi kita meninggal dunia. Di awal-awal kekhalifahan Abu Bakar. Kemudian diperangi juga orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengatakan, bagaimana engkau memerangi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan mereka juga salat, namun mereka enggak mau bayar zakat. Kenapa engkau perangi? Kata Umar bin Khattab. Nah, ketika itu Abu Bakar tidak berdalil dengan hadis ini. Dan kita lihat hadisnya bahkan diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Oleh Abdullah bin Umar hadis ini. Ketika itu Abu Bakar mengatakan, wallahi laqataltuhum atau laqatilannahum. Demi Allah aku benar-benar akan memerangi mereka. La uqatilanna man farraqa as-salah atau man farraqa baina as-salati waz zakah. Sungguh aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat, kata Abu Bakar. Wallahi law mana'uni iqalan. Demi Allah kalau seandainya mereka menahan hanya 1 iqal. Tahu iqal, Pak? Nah, iqal ini yang biasanya digantungkan di leher hewan, kambing. Yang bulat itu, atau yang bulat untuk menguatkan sorbannya orang Arab. Ada bulat hitam, tahu Pak ya? Nah, di kepala di sini itu iqal namanya. Kalau seandainya mereka tahan 1 iqal itu saja, yang mana 1 iqal itu harusnya dibayarkan sebagai zakat mereka, mereka tahan 1 itu saja, maka sungguh aku akan memerangi mereka, kata Abu Bakar. Aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Sampai akhirnya Abu Bakar menguatkan atau kuat dia dalam prinsip ini, kemudian Umar terdiam. Bahkan Abu Bakar mengatakan, apa ini wahai Ibnul Khattab? Apakah kekerasan dan ketegasan di saat kafir, kemudian kelemahan di saat berislam? Karena Umar bin Khattab di saat kafir, di saat jahiliyah terkenal dengan ketegasan, dengan tenaganya yang kuat, dengan kerasnya dia. Bagaimana dia menyiksa orang-orang dari Bani Adi yang masuk Islam. Kemudian apakah setelah masuk Islam engkau menjadi lemah? Kata Abu Bakar. Dan biasanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar jauh lebih lembut daripada Umar bin Khattab. Namun dalam masalah ini Abu Bakar tegas. Dalam masalah memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Dan beliau tidak berdalil dengan hadis ini. Yang ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu para sahabat dia tidak teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak teringat dengan hadis Nabi. Dan ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya aku memerangi mereka karena Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Nah, memerangi manusia itu secara hukum asal dia diharamkan, tidak dibolehkan dalam agama. Di saat dia dibolehkan, bahkan diperintahkan oleh Allah, menunjukkan bahwasanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, membayarkan zakat ini sesuatu yang wajib.
Nah, dari kaidah yang seperti itu juga para ulama berpendapat bahwasanya hukum khitan itu dia wajib. Karena memotong kulit atau sesuatu di anggota tubuh kita yang normal itu dilarang, Pak, diharamkan. Gak boleh umpamanya dipotong telinga gitu, daun telinga nih, Pak. Gak boleh. Dipotong apa umpamanya jari kita satu, maka itu diharamkan. Nah, ini dipotong kulit kepala kemaluan. Asalnya dia tidak boleh. Namun ketika itu dilakukan dalam Islam, maka menunjukkan kepada wajibnya dia secara hukum. Wajib dia secara hukum. Intinya bahwasanya para ulama mengatakan istibahatu al-muharram tadullu 'alal wujub. Dibolehkannya sesuatu yang diharamkan. Dibolehkannya sesuatu yang diharamkan karena sebab tertentu menunjukkan bahwasanya yang menjadi penyebabnya tadi itu dia wajib secara hukum. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa iza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah dariku harta mereka, darah mereka dan harta mereka. Artinya tidak boleh mereka untuk diperangi. Tidak boleh diperangi. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Karena di dalam Islam juga ada di antara hukum atau hukuman yang karena pelanggaran-pelanggaran tertentu itu darah seseorang dihalalkan. Dan insyaallah nanti kita pelajari di hadis keberapa itu, Pak? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Nabi kita bersabda tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 hal. Itu as-sayyibuz zani, kemudian an-nafsu bin nafsi, kemudian at-tariku li dinihi al-mufariqah lil jamaah. Tidak dihalalkan darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 hal kata Nabi kita. Yang pertama as-sayyibuz zani, orang yang sudah berkeluarga, yang sudah nikah kemudian dia zina, maka dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Berarti halal darahnya. Kemudian an-nafsu bin nafs. Di sini kisos. Orang yang membunuh maka dia juga hukumannya dikisos. Kalau tidak dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, maka dia dikisos, juga dibunuh. Kemudian at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agama, yang memecah belah jamaah. Orang yang murtad. Nah, hukum orang yang murtad dalam Islam juga dibunuh. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqil Islam. Jadi fa iza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan 3 hal tadi, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, zakat, maka terjaga harta, terjaga darahnya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Barangkali dia sudah Islam, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah salat, dia bayarkan zakat, dan dia sudah menikah, ternyata dia berzina, maka berhak untuk ditegakkan hukuman rajam. Berarti rajam itu sampai mati. Kemudian seorang yang membunuh muslim yang lainnya dengan sengaja dan tidak dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, maka ditegakkan hukuman oleh pemimpin terhadap dia, yaitu kisos. Atau yang ketiga, yang murtad, keluar dari Islam setelah dia berada di atas agama Islam, kemudian murtad, maka hukum orang yang murtad juga dibunuh, kecuali dia balik lagi ke Islam, kecuali dia masuk Islam lagi. Kemudian di akhir hadis Nabi kita bersabda, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, sementara hisab mereka itu atas Allah Ta'ala.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim. Ini yang bisa kita sampaikan, ini yang Allah mudahkan bagi kita untuk menyampaikan penjelasan dari hadis yang ke-8 tentang bahwasanya Nabi kita menjamin darah dan harta seseorang apabila dia berada di atas kalimat tauhid, di atas kalimat syahadatain, kemudian dia menegakkan salat, membayarkan zakat, dijamin keamanannya dari sisi harta dan juga darahnya, kecuali dengan hak-hak Islam yang lain. Dan hak-hak Islam yang lain ini dibawakan oleh Imam Nawawi juga dalam kitab Arba'innya ini. Insyaallah nanti kita pelajari tentang la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salasin. Hadis yang keberapa itu, Pak? Ada di ke-11. Coba tengok hadis yang ke-11 atau 12. Apa, Pak? Ada, Pak? Hadis yang ke-11, coba baca, Pak. Hadis nomor 14, Pak. Coba. Ada, Pak, ya? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salasin. Hadis nomor hadis nomor 14. Tapi kalau ada yang ditanyakan sebelum kita tutup, ada yang kurang jelas, dipersilakan, Pak. Tidak ada pertanyaan, Pak, ya? Jadi khulasatul kalam atau kesimpulannya bahwasanya agama kita, agama Islam adalah agama yang cinta damai, agama yang mengutamakan keamanan, ketentraman. Islam itu sendiri dia adalah masdar dari kata aslama yuslimu, Islam, berserah diri, maksudnya kepada Allah, kemudian dengan makna juga assalam, keselamatan. Dia adalah agama yang cinta dengan kedamaian, bukan agama yang suka berperang. Jadi tidak benar apa yang dituduhkan oleh orang tentang agama kita, mengatakan agama kita agama teroris, agama anarkis, agama yang tersebar dengan hunusan pedang. Kejahatan orang yang menuduhkan itu jauh lebih banyak dan jauh lebih berat. Dan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, tidaklah Nabi kita berperang kecuali setelah 15 tahun beliau berdakwah. 15 tahun beliau berdakwah, dan beliau pun bisa kita katakan berperang itu hanya selama 8 tahun. Itu pun tidak terus-terusan Nabi selama 8 tahun itu berperang, enggak. Bukan berarti dari tahun kedua sampai tahun ke-9 Nabi terus berperang setiap bulan, enggak.
Bisa kita hitung dengan jari tangan kita peperangan yang dilakukan oleh Nabi. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Banil Mustalik, perang apa lagi Pak? Fathu Mekah, kemudian perang Tabuk. Itu yang besar-besar. Kemudian ya perang-perang orang Yahudi yang 3 itu. 3 suku yang ada di Madinah diperang oleh Nabi, termasuk perang Khaybar. Kira-kira 10 peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang dibunuh oleh Nabi dalam peperangan itu selama sekian lama Nabi berperang. Tak seorang pun yang Nabi bunuh kecuali hanya satu. Hanya satu yang dibunuh oleh Nabi. Bayangkan. Yang lain hanya ditolak, digituin aja oleh Nabi. Nabi hanya membunuh satu orang dalam peperangan yang beliau ikuti. Nah, mereka tuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama kebencian. Wal'iyadzubillah. Bahkan dalam agama kita disuruh untuk berbuat baik dalam setiap perkara. Nabi kita mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibah. Apabila kau mau membunuh, bunuh dengan baik, bunuh dengan ihsan. Apabila engkau menyembelih, sembelih dengan baik, sembelih dengan ihsan. Maka jangan sampai sebagian orang terpengaruh dengan itu, membaca hadis, oh Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai mereka sholat, sampai mereka bayar zakat. Terkadang kita mengatakan, di mana toleransinya nih? Bukankah dalam agama kita juga ada lakum dinukum waliyadin? Kalau mereka tidak mau dan tidak melawan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mau bayar jizyah, enggak perlu diperangi. Disitulah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Namun ayat ini turun di saat Nabi masih di Mekah. Dan ketika itu Nabi masih dalam keadaan lemah, Nabi enggak berperang, Nabi enggak angkat senjata kepada orang-orang Mekah. Lakum dinukum waliyadin. Cuman mereka mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau sembah Tuhan kami selama 1 tahun, kemudian di tahun berikutnya kami akan menyembah Tuhanmu juga selama 1 tahun. Maka Allah turunkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan mengibadahi apa yang kalian ibadahi. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan mungkin untuk mengibadahi apa yang aku ibadahi. Sampai kepada akhir surat, dan di akhir surat Allah tutup lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Agama yang penuh dengan toleransi. Silahkan kalian beragama sesuai dengan kepercayaan kalian, dan biarkan kami beragama sesuai dengan kepercayaan kami. Demikian, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Banyak maaf sesungguhnya apa-apa yang benar dari apa yang kita sampaikan, maka itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang salah, yang keliru, itu murni karena kelemahan dan keterbatasan ilmu ana. Allah berlepas diri dari segala kesalahan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.